Dikatakan oleh Imam Ghazali, wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam. Apa salawat itu? Kalau bukan karena Allah, salawat ini tidak booming, saudara. Tapi karena Allah dalam firman-Nya mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka salawat kemudian menjadi mulia, menjadi booming, menjadi luar biasa. Demikian luar biasanya salawat ini Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sampai Allah di dalam ayatnya mengungkapkan dengan ungkapan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main, saudara. Nggak asal saya mau solawatan, asal saya hadir solawat, yang penting saya tidak. Tandanya orang yang akan bersama dengan Nabi, dia serius urusan solawat. Bukan kemudian mengatakan, ayo kita pergi. Ya udahlah, yang penting saya kan bisa ngikutin terakhirnya solawat. Memang enak ente terakhir yang jadi dikasih syafaat oleh Rasulullah. Setelah dia pegang oleh malaikat dimasukkan ke neraka duluan. Baru terakhir dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jika Allah dan malaikatnya bersungguh-sungguh di dalam bersalawat, kenapa kita sebagai umatnya yang butuh kepada Nabi Muhammad main-main dengan salawat Nabi besar Muhammad SAW? Dan salawat itu adalah merupakan amalan paling gampang dan paling jitu untuk menyelamatkan kita di akhirat. Yang penting salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Kalau punya harta zakat, punya duit haji. Dan ente muslim, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sibuk, tidak bisa sholat malam setiap malam, tidak bisa ngaji Quran 1 juz setiap hari, tidak bisa berzikir kepada Allah, bahkan tidak bisa sholat berjamaah karena saya terlalu sibuk dengan harta saya, kerjaan saya, jabatan saya. Minimal kalau Anda ingin selamat, setelah mengerjakan yang wajib, meninggalkan dosa besar, jangan lupa sholawat, insya Allah Anda akan masuk surga. Asal, ingat saya garis bawahi lagi, bersolawatlah dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, majelisnya, bacaannya, jam'iyahnya, bersungguh-sungguhlah dalam solawat. Dan jangan main-main, maka Anda akan disikapi dengan perhatian dan sungguh-sungguh oleh Allah dan Rasulnya. Ada ribuan manfaat solawat yang tidak hatam-hatam kitabnya kalau kita akan menjelaskan tentang manfaat solawat. Wassalam, salam ini ungkapannya assalam, salawat ungkapannya as-salah atau Allahumma sholli. Salawat paling afdal apa? Salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, itu salawat yang paling afdal. Kenapa paling afdal? Karena Nabi sendiri yang mengajari. Yang cukup panjang, salawat Ibrahimiyah. Yang paling pendek, Nabi mengatakan, la tusalli alayya salatal batra. Jangan kamu bersolawat kepadaku dengan salawat buntung. Apa salawat buntung? Orang yang mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Pada saat datang, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersolawat kepadamu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran? Kata Rasul, gulu. Katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Redaksinya begitu dari Nabi. Tapi ulama-ulama yang di dalam hatinya ada ilmu iman dan cinta, setelah Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad, pasti mengambil dengan nama Nabi, dengan nama Rasul, dengan nama Mudaththir, dengan nama Muzammil. Allah saja tidak main-main memanggil Nabi Muhammad, maka ulama-ulama yang soleh
yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi pun tidak akan pernah berani memanggil Muhammad. Nggak bakal berani. Tapi akan didahului dengan Sayyidina Muhammad, Maulana Muhammad, Habibuna Muhammad. Ini cinta dan tata krama kepada Rasulullah. Wa ali Muhammad dan keluarga Nabi. Kenapa sih keluarga Nabi ini kok disebut-sebut terus? Dia kan manusia biasa menurut ente. Lalu memang keluarga Nabi ini apa istimewanya? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya. Ya Imam, ada cucu Nabi bodoh, anak kecil bodoh, bahkan gila mungkin. Dengan satu non cucu Nabi tapi alim, wali besar. Mana yang lebih afdol antara cucu Rasulullah yang bodoh, kecil, bahkan gila, dengan non cucu Nabi tapi alim, wali besar? Imam Syafi'i tidak mengatakan, oh lebih afdol ini karena ini. Tidak. Kata Imam Syafi'i, saya tidak berani mengatakan lebih afdol sesuatu melebihi bagian dari Nabi Muhammad SAW. Kok bagian dari Nabi? Karena di setiap anak cucu Nabi itu ada darah dagingnya Rasulullah SAW. Bagian dari apapun akan dimasukkan dalam hukum keseluruhannya. Hukumnya babi apa? Haram, najis, derajatnya mughallabah. Ya kalau babi seekor, kalau babi cuman bulunya setengah, satu digunting setengah, kira-kira hukumnya sama enggak dengan babi besarnya? Sama. Walaupun setengah daripada bulunya. Sehingga orang yang memiliki nisbah dengan Nabi Muhammad, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi keturunan Nabi Muhammad, jangan menjadi noda bagi keluarga Nabi Muhammad. Harus alim, harus punya akhlak, harus ahli ibadah, harus istiqamah. Supaya apa? Supaya agama Allah tidak didustakan. Maksudnya agama Allah tidak didustakan kaitan dengan cucu Nabi, kenapa? Allah di dalam Quran mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fi qurba." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu semua ini, yang dia merasa menjadi soleh, menjadi wali, menjadi alim, jadi kiai, jadi apapun dia, semua itu wajib mencintai. Keluargamu kalau dia ingin bersyukur atau membayar sedikit setetes daripada jasa Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjadi alim bukan karena berkah Nabi? Siapa yang dihormati dan diciumin tangannya, dipeluk, diambil bekas minumnya karena dia alim kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW? Dan pesan Allah kepada yang paling bodoh sampai kepada yang paling alim, apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, siapapun dia, apalagi yang alim, aku tidak minta upah terhadap dakwahku, terhadap mengislamkan kamu dan mengantarkan hidayah kepadamu, kecuali satu upahnya. Itu permintaan Nabi, satu upahnya. Apa upahnya? Cintai keluargaku. Yang nyuruh bukan Nabi, Allah. Nabi mau nggak mau harus disampaikan. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah, keluarganya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad lebih saya cintai demi Allah daripada istri saya, daripada keluarga saya, daripada anak saya. Itu ilmu iman yang ada di dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar ini lebih mulia dari kalian di sisi Allah, tinggi derajatnya di sisi Allah, bukan karena urusan sholatnya, bukan karena urusan puasanya, tapi karena sesuatu yang ada di dalam hatinya sallallahu alaihi wasallam.